Selamat pagi, Ibu Bapak, Eyang Kung, Eyang Ti, dan seluruh saudaraku yang baik. Mari kita sambut pagi yang baru dengan rasa syukur. Dan kita akan menjalaninya bersama tangan Tuhan yang penuh perlindungan. Galatia 6 ayat 4 menjadi titik tolak renungan kita. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudaraku, Farel Prayoga, bocah kelahiran 8 Agustus 2010, saat pertama menyanyi di istana dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI, memukau jutaan manusia, menggerakkan para menteri dan petinggi militer Polri bergoyang. Pak Presiden pun senyum sumringah. Bocah itu menyanyikan lagu Ojo dibanding-bandingke. Pesannya, jangan membanding-bandingkan, terutama presiden kita dengan siapapun, karena pasti kalah. Bagaimanapun, dalam hidup orang suka membanding-bandingkan. Negara Jepang lebih maju teknologinya dibanding Indonesia. Atau mobilnya lebih nyaman dan mahal ketimbang mobil saya sendiri. Hal ini tidak bisa dihindari, karena di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Ada rasa ingin tahu antara dirinya dengan orang lain, atau kelebihan yang satu dengan yang lain. Ingin tahu mana yang lebih baik dan mana yang lebih hebat. Membanding-bandingkan itu lumrah. Yang penting dalam rangka mendapat manfaat positif. Kita melihat dan berhasrat, ingin tahu tentang orang sukses, selebritis, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Lalu, kita melihat diri kita sendiri. Bisa saja hal itu agar kita bisa belajar kunci kesuksesan orang lain. Memahami faktor pendukung yang membuat mereka menjadi ternama. Atau kiat apa yang menjadikan mereka menaiki tangga kehidupan lebih baik daripada kita. Tentu, tujuan membandingkan supaya memotivasi kita. Kita mendapat inspirasi yang dapat kita tiru. Saudaraku, buat hal yang bermanfaat. Membanding-bandingkan itu baik, malah bisa memberi semangat. Misalnya, Tuhan kita amat baik daripada ilah-ilah lain. Pembandingan demikian demi membangkitkan semangat iman kita, mendorong diri kita tetap setia kepadanya. Meskipun demikian, membanding-bandingkan bisa saja ditafsir lain jika kurang peka atas perasaan orang lain. Bayangkan, seorang suami berkata pada istrinya, "Bu, aku lihat istri tetangga kita bersolek lebih indah." Mungkin niat sang suami baik, agar penampilan istrinya pun menarik. Tapi, ungkapan pembandingan itu bisa memercikan api ketersinggungan dalam emosi istrinya. Saudaraku,
Dalam dunia pelayanan pun ada proses membanding-bandingkan. Ada motif untuk memicu dan memacu pelayanan lebih baik. Namun, ada juga malah untuk kesombongan diri. Seperti yang terjadi di jemaat Galatia. Ada yang terperosok pada pembandingan yang kurang pas. Mereka menilai bahwa pelayanan orang lain kurang maksimal, kurang greget, kurang kreatif. Tapi dengan motif semata-mata untuk memuaskan diri sendiri. Membandingkan agar terlihat di mata orang lain, dirinya punya kelebihan. Lebih baik, lebih menarik, lebih maju, dan kelebihan lain. Sayangnya untuk kesombongan diri. Saudaraku, Rasul Paulus mencoba meluruskannya. Boleh membanding-bandingkan agar mereka menghargai apa yang telah dicapai. Mengapresiasi pencapaian prestasi yang telah diraih. Hanya supaya mereka tetap berjalan pada pelayanan yang konsisten baik dan prima. Bukan supaya pembandingan itu dalam upaya menjelek-jelekan kelemahan pihak lain. Saudaraku, setiap orang punya kekuatan, tapi juga kelemahan. Kekuatan yang kita miliki seperti pintar, rajin, tanggap, kreatif, peduli, tekun, dan sebagainya. Kita mesti mensyukurinya. Namun, ketika melihat kelemahan orang lain, tidak boleh mensyukurinya dalam tanda kutip dengan makna negatif. Syukurlah dia jelek. Syukurlah dia bodoh. Bukan itu. Karakter Kristiani kita bukan bergembira melihat kelemahan orang lain. Bukan pula kelemahan pihak lain dijadikan objek omongan kemana-mana. Apalagi membuat stigma buruk. Melainkan mendorong kita saling bertolong-tolongan. Ketika melihat orang lain kurang, maka kita terpanggil mengisi kekurangannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, saat kami melihat sosok orang lain dengan tindakan dan kondisinya, biarlah bukan kami merendahkan mereka, dan janganlah kami menyombongkan diri atas mereka, melainkan untuk berkembang bersama-sama dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.